Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Shalom. Shalom. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dan saya meminta Ibu Olive berdoa untuk doa pembuka. Baik, mari kita siapkan hati menghadap. Izinkan saya untuk membawakan doa ini sesuai dengan keyakinan saya. Betul. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, ya Tuhan yang Maha, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk membahas kegiatan dari Ibu Rista yang diseminasi budaya positif. Ya Tuhan, hadirkan di tempat ini bersama kami untuk membahas hal-hal yang positif bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas segalanya yang Kau berikan kepada kami, dan tak lupa bagi teman-teman yang dari luar yang boleh berada bersama kami di sini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Molly sudah membuka doa untuk kita semua. Baik hadirin, kita akan mempersiapkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu, maka kita akan mendisiplinkan sama seperti kita juga. Kalau kita tahu manfaatnya, seperti saya disiplin bangun pagi, berarti kan waktu saya tidak terbuang percuma. Nah, itu berarti kita sadar, manfaatnya waktu saya bisa punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal positif yang lain, tugas-tugas saya bisa lebih teratasi dengan baik yang lain. Jadi kita mungkin akan terbiasa untuk disiplin bangun pagi, mungkin seperti itu. Nah, yang berikut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan juga adalah salah satu tugas guru. Salah satu tugas guru dari disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah penuntun. Nah, penuntun di sini seperti yang biasa kita lakukan, kita itu sering bukan menuntun tapi memaksakan anak sesuai kehendaknya kita. Nah, di sini mendisiplinkan anak itu tidak memaksakan kehendak kita untuk anak mengikuti kemauan kita, tetapi bagaimana anak itu melakukan dari dalam dirinya. Dalam konteks disiplin diri, kita sebagai pendidik harus dapat menuntun siswa untuk menjadikannya siswa yang disiplin, mencapai manfaat dan kebahagiaan karena motivasi intrinsiknya atau dari dalam dirinya, kemauan dari dalam, bukan motivasi dari luar. Jika telah terbentuk motivasi dari dalam dirinya, maka siswa tersebut sadar dan bukan lagi karena paksaan ataupun hukuman. Jadi, biasanya kita membuat disiplin itu dengan aturan, dengan hukuman. Nah, itu bukan termasuk dalam disiplin positif. Disiplin positif itu tidak lagi menggunakan hukuman-hukuman. Nanti ke belakangnya kita akan belajar bagaimana melakukan budaya positif dengan disiplin positif itu seperti apa di slide-slide berikutnya. Yang berikutnya, untuk mencapai kemerdekaan atau untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang diantaranya memiliki motivasi internal yang tinggi. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai.
Nah, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu memerdekakan, berarti memerdekakan anak. Nah, sama seperti sekarang bagaimana kurikulum merdeka itu tujuannya sama dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu memerdekakan. Memerdekakan itu berarti memberikan kebebasan kepada anak. Nah, disiplin merupakan suatu bentuk perbuatan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yakni nilai-nilai kebajikan yang merupakan sifat-sifat positif manusia. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini seperti saling menyayangi, bergotong royong, mandiri, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai kebajikan merupakan salah satu motivasi intrinsik. Nah, artinya seseorang yang berperilaku disiplin akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia setiap individu. Kebajikan yang ada pada diri guru penggerak ini bukan cuma para pelajar pendidik guru penggerak, tapi semua guru itu harus menjadi guru penggerak yang sudah seharusnya diterapkan. Karena dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut, sebagai pendidik akan mendapatkan motivasi internal untuk terus berdisiplin dalam segala bentuk kebajikan. Bukan hanya pendidik yang memiliki nilai-nilai kebajikan, siswa pun memiliki nilai-nilai kebajikan, yaitu dengan menerapkan dan sadar akan profil pelajar Pancasila yang harus ia terapkan agar mendapatkan motivasi internal dari dalam dirinya dan sadar untuk melaksanakan disiplin diri. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai universal bagaikan payung besar dari perilaku dan sikap kita atau sebagai fondasi kita dalam berperilaku. Salah satu nilai kebajikan yang paling menarik adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan tersebut sudah mulai diterapkan di sekolah. Nah, di profil pelajar Pancasila itu ada beberapa nilai. Seperti yang kita ketahui, mandiri, bekerja sama, gotong royong, ya. Nilai-nilai kebajikan tersebut sudah mulai diterapkan di sekolah. Salah satunya yakni tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi siswa yang berakhlak mulia. Untuk mencapai beriman dan bertakwa, haruslah ada kegiatan yang terkontrol dan berkesinambungan. Salah satu strateginya yakni menggunakan buku prestasi. Buku prestasi tersebut berisi daftar melaksanakan kegiatan doa, kegiatan belajar, dan kegiatan positif lainnya yang dilaksanakan oleh siswa. Mungkin ini untuk bagian kalau anak-anak di sekolah dasar yang bisa menggunakan ini. Kita tidak bisa. Mungkin kita bisa menggunakan stiker. Iya. Hal tersebut dilakukan terus secara berkesinambungan hingga menjadi suatu budaya yang positif. Budaya positif itu hal-hal yang menjadi pembiasaan yang baik dilakukan setiap hari sehingga menjadi pembiasaan. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Manusia berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi kita mungkin seseorang berasal dia berperilaku untuk menghindari rasa ketidaknyamanannya atau untuk menghindari hukuman. Yang kedua, manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi penghargaan ini bisa berupa kata-kata positif yang dia dapatkan dari orang lain, pengakuan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Ini ada unsur-unsur lain dari dalam dirinya sehingga dia berperilaku seperti itu. Dengan memahami motivasi perilaku manusia, jadi kita bisa memahami, oh, seseorang melakukan sesuatu karena ada sesuatu motivasi dari dalam dirinya sehingga dia bisa melakukan satu hal. Mungkin kita sendiri tidak memahami mengapa dia melakukan hal itu, tapi dia punya, semua orang melakukan sesuatu itu dengan tujuannya sendiri. Yang salah, jadi tujuannya itu secara garis besar bisa dijelaskan menurut Dian Gosen ini ada 3 tujuan manusia berperilaku. Yang berikut hukuman kegiatan ini, contohnya seperti ini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan kursi tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut rekan-rekan, kira-kira bagaimana pendapat rekan-rekan tentang tindakan Pak Seno yang membiarkan IPA ini maju ke depan dan memegang hidungnya, padahal dia tidak mendengarkan Pak Seno itu karena sebuah alasan, yaitu dia tidak menguasai pelajaran matematika seperti itu. Jadi kalau kita dalam menghadapi anak, mungkin anak itu melakukan tindakan di luar dari apa yang kita kehendaki, pasti memiliki tujuan, memiliki alasan kenapa dia melakukan itu. Jadi kita seharusnya tidak langsung seperti Pak Seno memberikan hukuman, tapi kita bisa menanyakan bagaimana apa alasannya sehingga dia berbuat seperti itu. Yang berikut, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Mungkin buat kita itu kalau kita berbicara itu suatu hal yang biasa, tetapi sebenarnya itu berbicara itu contoh hukuman psikis. Buat kita itu suatu hal yang biasa, tapi sebenarnya itu sudah menyakiti anak-anak dan itu bisa terekam hingga mereka dewasa. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Selain hukuman fisik, bentuk kata-kata itu merupakan hukuman psikis. Sebenarnya itu sama. Yang berikut, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Nah, contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Diri di depan kelas sambil memegang satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Nah, ini adalah bentuk-bentuk hukuman. Nah, kita sebagai guru harus memahami alasan dari setiap murid itu
melakukan tindakan-tindakan yang mereka tunjukkan. Berikut selanjutnya ada tabel hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu adalah bentuk dari identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah identitas sukses. Nah, identitas gagal hukuman itu misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi, bedanya hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang berikut perbedaannya, korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Disiplin restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu lebih ke membuat anak menjadi tersakiti begitu. Sedangkan kalau konsekuensi itu hanya membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau restitusi itu salah satu cara yang dilakukan kepada anak ini untuk bentuk-bentuk mendisiplinkan anak yang melakukan pelanggaran. Jadi dalam bentuk hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi di sini kita bisa melihat dari ketiga perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita bisa melihat kira-kira apa yang paling baik untuk kita terapkan kepada anak. Jadi di sini dari tabel-tabel ini kita melihat bahwa penggunaan restitusi dalam di sekolah kepada anak yang melakukan pelanggaran itu sangat baik untuk kita terapkan. Yang berikut, ini masih sama. Hukuman itu perilaku pasif, agresif, meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Sebentar kita akan membahas bagaimana cara kita menggunakan restitusi untuk diterapkan di lembaga kepada anak yang melakukan pelanggaran. Kita masuk ke materi berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan pada diri seseorang akan lebih memotivasi dirinya dari dalam sehingga ia akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Keyakinan itu sesuatu yang dipercayai oleh seseorang dari dalam dirinya. Sehingga apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang menjadi dorongan dari dalam dirinya, bukan karena paksaan dari orang lain yang ada di luar. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, contohnya contoh satu keyakinan itu bersifat positif. Contohnya, misalnya anak itu memukul teman. Nah, berarti kita tidak bisa kalau misalnya peraturannya jadi begini, jangan memukul teman. Tapi kalau dalam bentuk keyakinan kelas,
sayang teman, seperti itu. Tapi itu kan masih bersifat abstrak. Nah, itu keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Maksudnya kalau dia melakukan itu baru konkret, tapi kalau masih dalam bentuk kata-kata itu abstrak. Yang berikut, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalau seperti tadi yang saya bilang, jangan memukul teman, itu masih ada kalimat negatif, ada kata jangan. Nah, diganti ke saling menyayangi, seperti itu. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan memukul teman, jangan mendorong teman, itu kan banyak. Jadi dibuat dalam satu kata saja, seperti saling menyayangi atau sayang teman. Seperti itu kalau untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita bisa mulai menanamkan keyakinan kelas itu di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat, dan yang berikut bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contohnya begini, kita membuat satu keyakinan kelas kita, kalau peraturan itu guru saja yang buat, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan anak-anak mengikuti. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak, kita bersama-sama dengan anak membuat keyakinan kelas. Jadi kita duduk dan kita berdiskusi dengan anak, kira-kira dari kalimat-kalimat positif, aturan-aturan itu kita bawa menjadi kalimat dari kalimat-kalimat negatif itu kita bawa menjadi kalimat-kalimat positif. Contohnya seperti tadi, jangan memukul teman, jangan mendorong teman, kita ganti ke kalimat positif menjadi sayang teman. Atau jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti ke kalimat positif cinta kebersihan, seperti itu. Jadi aku cinta kebersihan, sehingga anak-anak tanamkan di dalam dirinya, oh aku cinta kebersihan, sehingga kalau mereka mau membuang sampah sembarangan, mereka ingat aku cinta kebersihan, jadi mereka tidak akan membuang sampah sembarangan, seperti itu. Nah, yang berikut seluruh kebutuhan dasar manusia. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang mendorong manusia itu berperilaku. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang atau kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang berikut, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini, mau anak kecil, mau orang besar, mau orang tua, oma-oma, itu mereka kebutuhan dasarnya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Nah, contohnya seperti anak-anak. Misalnya mereka ini sangat aktif sekali, selalu berulah, mengganggu teman. Nah, itu mungkin ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mungkin mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Jadi mereka sedikit lebih aktif. Jadi bagaimana kita sebagai guru memahami kebutuhan mereka sehingga bisa terpenuhi segala kebutuhan dasar dari anak-anak. Yang berikut 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini bagaimana posisi kita sebagai seorang guru
dalam menghadapi anak yang memiliki masalah, yang membuat masalah. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Bagaimana kita kalau anak-anak buat salah, posisi kita sebagai penghukum. Ada yang sebagai penghukum. Nah, kalau sebagai penghukum itu seperti ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Patuhi aturan saya atau tidak nanti akan begini-begini, kamu begini-begini. Atau jemur di panas matahari. Nah, itu yang biasa kita lakukan ya. Itu salah satu bentuk guru sebagai penghukum. Atau kamu selalu saja salah. Nah, dengan kata-kata kamu selalu saja salah, itu juga sudah termasuk kata-kata negatif yang kalau kita bilang kamu selalu saja salah, itu bisa terekam di dalam memorinya anak-anak. Berarti dia itu akan merasa kalau apa yang dia lakukan itu selalu salah. Iya, selalu salah. Nah, atau kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu, karena itu juga kalimat-kalimat negatif. Itu bentuk guru sebagai penghukum. Nah, penghukum ini bukan berarti memberikan hukuman fisik saja, tetapi dengan kalimat-kalimat verbal juga itu juga sudah termasuk bentuk dari penghukum. Nah, ini contohnya guru sebagai penghukum. Adi yang terlambat hadir di sekolah, terlambat lagi. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang? Hasil kemungkinan murid marah. Nah, dengan kata-kata terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang lebih awal? Nah, hasil dari kata-kata ini kemungkinan murid marah dalam hati dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, ini menurut penulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah dasar, SMP, atau SMA kalau mereka mendendam kepada gurunya dengan perbuatan-perbuatan guru yang suka menghukum, seperti itu. Nah, berikutnya posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, perbedaan pembuat rasa bersalah dengan penghukum ini, pembuat rasa bersalah itu mari kita lihat, kalau menghukum itu bisa dengan kata-kata verbal atau dengan kekerasan. Tapi pembuat rasa bersalah ini seperti ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Bedanya sebagai penghukum dengan pembuat rasa bersalah itu, kalau pembuat rasa bersalah, guru-gurunya itu akan berkata lembut dan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu. Ini merupakan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya, contoh kasus guru sebagai pembuat rasa bersalah seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, hasilnya dari murid yang mendapatkan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini dengan kata-kata yang diucapkan guru ini, murid akan merasa rendah diri dan merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, yang berikutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, itu seperti, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini contoh guru memposisikan diri sebagai teman dengan anak-anak. Nah, dari hasil ini, contohnya Adi, ayolah bagaimana sih kamu?
Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, ini adalah bentuk posisi kontrol guru sebagai teman. Hasilnya, bila kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru kepada murid sebagai teman, hasilnya bila hal yang positif, maka di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang positifnya ini adalah kita bisa menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kalau hal yang negatif dari posisi kontrol guru sebagai teman ketika berada di tengah-tengah murid adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan murid akan merasa ketergantungan. Yang berikut, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau berarti guru mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini contoh pertanyaan posisi guru bila dia menjadi seorang pemantau kepada anak-anak yang melakukan kesalahan. Nah, ini mungkin dari posisi-posisi ini nanti kita bisa merefleksikan kira-kira saya ini berada di posisi kontrol yang mana bila saya berhadapan dengan anak-anak. Nah, contoh kasus guru sebagai pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Jadi, dia tidak banyak berbicara, dia hanya menanyakan bagaimana aturannya, dan kalau aturannya begitu, apa yang harus kamu lakukan dengan hukuman yang sudah tersedia. Seperti itu. Nah, hasil dari posisi guru sebagai pemantau murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi guru itu tidak marah, tidak melakukan apa-apa, tetapi sudah ada konsekuensi yang disepakati bersama. Yang dibuat oleh guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Yang berikut, posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, yaitu dia kembali ke posisi keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, yang disepakati bersama. Lalu dia bertanya, apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kalau dia yakini tapi tiba-tiba dia langgar, posisi guru sebagai manajer ini akan bertanya, dari keyakinan yang kita sudah buat itu, apakah kamu meyakininya? Kalau dia meyakini untuk saling menyayangi, nah kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat? Nah, ini bentuk posisi sebagai seorang guru sebagai seorang manajer. Jadi guru sebagai seorang manajer ini dia sudah ada dua posisi yang dia punya. Jadi dia juga berposisi sebagai teman dan posisi sebagai pemantau digabungkan sehingga dia memposisikan dirinya menjadi guru sebagai manajer.
Nah, tugas dari seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu bentuk sama seperti hukuman, sama seperti kedisiplinan itu atau konsekuensi, tapi dia lebih baik dari hukuman dan konsekuensi. Ini segitiga restitusi ini baik diterapkan oleh guru yang dia sudah memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini kita bisa memikirkan, mungkin merefleksikan diri kita, kira-kira kita ini ada di posisi yang mana dan bagaimana seharusnya kita belajar untuk memposisikan diri kita sebagai posisi guru yang menjadi manajer untuk anak-anak. Nah, sehingga bila kita sudah memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai manajer, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya seperti anak-anak berbuat kesalahan. Saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, contohnya di tahap menstabilkan identitas ini, misalnya anak memukul teman. Kita di sini tidak langsung datang dan kenapa kamu memukul teman? Tidak seperti itu. Tapi di tahap ini yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kita mengatakan seperti itu karena kalau kita kenapa kamu memukul teman? Nah, itu kita sudah menjatuhkan mentalnya. Tapi kalau kita bilang tidak apa-apa, melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu anak mungkin akan sedikit merasa dikuatkan. Walaupun dia berbuat salah, kita tidak bisa langsung, kenapa kamu melakukan itu? Itu tidak bisa. Nah, jadi dengan tahapan segitiga restitusi ini yang menstabilkan identitas ini, kita tidak langsung menjudge-nya, tapi kita menggunakan kata-kata positif menguatkan dia juga dengan mengatakan tidak apa-apa kalau melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, selanjutnya di tahap setelah mengatakan kata-kata ini, di tahap tahap menstabilkan identitas ini, selanjutnya dia masuk ke tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan salah ini adalah kita harus mematuhi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, seperti tidak terpenuhinya salah satu kebutuhannya, mungkin itu salah satu faktor sehingga dia berbuat kesalahan. Nah, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, dari pernyataan yang kita buat setelah dia memukul teman, dari pernyataan kita berikan tidak apa-apa kalau berbuat salah, itu suatu hal yang wajar. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Di situ kita menanyakan, benar kamu memukul teman? Kalau dia jawab iya, nah itu masuk. Kalau dia menjawab
dia melakukan ini, nah itu adalah bentuk dari validasi tindakan yang salah. Nah, kalau diajak, iya saya memukul teman, benar kamu mendorong, iya saya mendorong dia begini-begini dengan dia punya penjelasan begini, itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, dari validasi tindakan yang salah itu, dari validasi tindakan yang salah itu kita bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari misalnya dia memukul teman, ya saya memukul dia karena dia ini giliran sayanya bermain tapi dia ini serobot. Jadi kita bisa memberikan kata kamu bisa melakukan hal itu, bahkan bisa lebih buruk dari itu, tapi syukur kalau kamu tidak memukul dia sampai berdarah, mungkin seperti itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia tuh tetap pada pendiriannya dia, kalau harus antri itu saya punya giliran. Nah itu kita tetap harus memberikan kalimat positif. Kalau kamu patut bangga pada dirimu karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Maksudnya dia punya keyakinan. Anak itu punya pendirian, kalau ini gilirannya saya ya saya, berarti itu anak punya pendirian. Dan itu tidak salah, hanya caranya dia yang salah dan bagaimana kita menjadi penuntun untuk dia. Nah itu ada di tahap kedua, validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan itu dan menanyakan alasannya. Yang berikut, tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan keras. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan langkah laku dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, contohnya seperti tahap 1, mengidentifikasi masalah, divalidasi tindakan. Setelah itu apa yang harus kita lakukan setelah dia memvalidasi tindakan? Benar saya memukul dia dengan alasan seperti ini. Kita mengatakan kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Nah, dari semua jawaban yang itu tuh kita bisa menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Kira-kira kalau kamu melakukan itu apa ya nilai keyakinan kelas yang sudah kita buat itu, apa yang kamu apa keyakinan kira-kira kalau kamu melakukan itu berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Nah, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar, seperti itu. Jadi, nah ini seperti pertanyaan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, contohnya saling menyayangi, itu nilai-nilai saling menyayangi. Apa yang sudah kita sepakati, misalnya sudah sepakati bersama kalau harus saling menyayangi seperti itu sudah menjadi dasar dari dalam dirinya untuk bertingkah laku. Jadi apa yang sudah dia tanamkan di dalam dirinya, mungkin ketika dia melakukan kesalahan kita bisa menanyakan kembali keyakinan yang sudah kita sepakati. Jadi penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya yang mereka inginkan. Jadi kalau dia memukul teman ada alasannya, setelah dia memberitahukan alasannya dan kita tanya keyakinannya apa yang dia langgar. Nah, kalau keyakinannya harus saling menyayangi, kira-kira apa yang kamu inginkan supaya tidak terjadi seperti itu? Mungkin dia memukul teman karena tidak antri. Berarti dia memukul, berarti dia melanggar keyakinan harus saling menyayangi. Nah, saling menyayangi yang dia langgar, berarti dia menginginkan yang seperti apa untuk saling menyayangi? Mungkin dia bisa berkata, ibu saya mau kalau bermain itu harus antri. Oke, berarti kita bisa meninjau kembali bersama semua anak-anak tentang keyakinan yang sudah kita buat, sehingga bukan dia yang memukul teman saja yang melanggar keyakinan, tetapi juga temannya yang serobot itu juga melanggar keyakinan. Jadi kita bisa sama-sama meninjau kembali keyakinan kelas itu yang sudah dibuat bersama. Selanjutnya, baik, oke. Baik, sekian pemaparan saya tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah. Kiranya
dengan pemaparan budaya positif ini bisa kita terapkan bersama di lembaga kita untuk gerakan perubahan ke depan. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada kepala sekolah, rekan-rekan guru semua yang sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif sebagai pelengkap tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria Elisatea yang sudah mematangkan pada materi hari ini tentang diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kami. Selanjutnya kita doa penutup oleh Ibu Sri. Ibu Sri, saya persilakan. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang yang ingin dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dari khusus untuk Ibu Rizka yang sudah memaparkan materi Bunda, memberikan kami makna dan tentang kedisiplinan yang positif untuk kami guru. Semoga pembelajaran ini dibawa kami dengan kepada kami masing-masing dengan disiplin yang positif. Terima kasih. Semoga Ibu Rizka kedepannya lebih baik lagi. Semua doa dan harapan kami dengan doa yang dipanjatkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa dalam surga, kami semua uang ke rumah kami masing-masing, jaga kami dalam perjalanan menyerah kami, hingga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terpujilah nama Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa kabarmu hari ini? Baik. Apa kabarmu hari ini? Baik. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Hari ini Bu Guru mau buat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Bu Guru mau buat apa ya? Kesempatan kelas dengan anak-anak. Mau buat apa? Kesempatan kelas. Kesepakatan kelas apa? Kesempatan kelas. Iya, kesepakatan kelas itu dulu di bawah saya. Nah, di sekolah itu, mau di sekolah, mau di rumah itu ada yang namanya aturan. Apa? Aturan, ya. Kesepakatan itu sama dengan aturan. Aturan. Iya, tapi aturan itu masih pakai kalimat negatif seperti jangan mendorong teman. Jangan mendorong teman. Jangan cubit teman. Iya, jangan cubit teman. Iya, jangan Jangan pukul pukul teman. Jangan dompet. Iya, sekarang anak-anak. Jangan dorong beta. Iya, Itu. dengerin dulu. Jangan edit teman. Tapi kalau kesepakatan kelas itu berarti dia pakai kalimat yang positif seperti aku sayang teman. Aku sayang teman. Kalau dia sepakat untuk aku sayang teman, dia tahu, oh aku harus sayang teman, berarti dia bermain tidak dorong teman, dia bermain tidak cubit teman, tidak pukul teman. Nah, itu berarti dia sayang teman. Iya. Dengan begitu kita belajar untuk tidak berbicara dengan kalimat negatif,
tapi kita buat dengan kalimat yang positif. Nah, jadi hari ini, halo. Hari ini kita mau buat, ya, hari ini kita mau buat kesepakatan. Iya, hari ini Ibu Guru punya gambar kesepakatan. Punya apa nih? Gambar kesepakatan kelas kita. Jadi Ibu Guru hanya ambil ada gambar kesepakatan. Ibu Guru ada beberapa gambar kesepakatan. Nah, mari kita hitung ya. Kira-kira Ibu Guru punya gambar kesepakatan ini ada berapa ya? Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Iya, Ibu Guru punya 6 gambar kesepakatan. Jadi, Ibu Guru mau kasih tunjuk anak-anak dulu. Kira-kira gambar ini artinya aku harus apa ya? Kalau gambar ini berarti anak-anak harus buat apa ya? Sekarang Ibu Guru mau kasih tunjuk dulu ke anak-anak. Nah, anak-anak lihat ini ada gambar apa nih? Apa nih? Belajar. Hah? Ada duduk di Anak-anak duduk apa? Belajar. Ini anak-anak ada duduk belajar. Berarti kita punya kesepakatan. Aku suka belajar. Apa? Aku suka belajar. Kalau aku suka belajar, berarti bagaimana ya? Iya, kalau anak-anak yang suka belajar itu berarti bagaimana? Dia suka belajar berarti apa saja yang ada di sekolah dia aktif. Dia apa aktif? Ibu Guru kasih dia tugas, dia kerjakan. Kalau misalnya dia tidak mau mengerjakan tugas, padahal yang gampang hanya menarik garis saja, dia tidak mau. Itu artinya dia suka belajar atau tidak? Suka. Jadi kalau aku suka belajar berarti dia senang dengan buku-buku, dia senang dengan apa yang Ibu Guru kasih dia. Jadi kesepakatan kita yang pertama adalah apa? Aku suka belajar. Oke, mulai hari ini semua anak-anak TK Mentari suka belajar. Nah, yang kedua, anak lagi apa ini? Saling Ibu Guru. Iya, memberi salam. Aku suka memberi salam. Bagaimana? Aku suka memberi salam. Iya. Aku suka memberi salam. Nah, bagaimana anak-anak? Kalau aku suka memberi salam, berarti setiap hari anak-anak datang dari rumah harus buat apa? Iya, harus. Nah, kesepakatan yang kedua, aku suka memberi salam. Iya, jadi anak-anak kalau datang ke sekolah, saling Ibu Guru, saling Bapak Mama juga, bukan cuma Ibu Guru saja, tapi juga saling Bapak Mama. Itu namanya anak-anak suka memberi salam. Kesepakatan yang kedua apa? Aku suka memberi salam. Nah, Ibu Guru punya gambar kesepakatan yang ketiga. Apa ini ya? Mereka main, terus mereka buat apa? Apabila mereka menyimpan mainan. Mereka buat apa? Menyimpan mainan. Berarti kesepakatan kita apa? Menyimpan mainan. Aku suka beres-beres. Aku suka beres-beres. Iya, kalau aku suka beres-beres berarti mana ya anak-anak buat? Harus anak-anak buat? Iya, anak-anak harus beres-beres setelah bermain, setelah belajar, anak-anak harus beres-beres. Karena anak-anak suka apa? Iya, karena anak-anak punya kesepakatan suka beres-beres. Jadi anak-anak harus beres-beres. Kalau sudah sepakat, berarti simpannya di mana? Kalau anak-anak sudah buat kesepakatan, simpannya di mana? Kotak. Harus diingat ya. Nah, terus, oh iya, Ibu Guru lupa. Kesepakatan ini anak-anak bukan cuma ada di sekolah, tapi juga di rumah. Di rumah juga anak-anak beres-beres. Iya, belajar habis anak-anak beres-beres.
Iya, saya. Beres-beres ya. Oke. Kesepakatan yang keempat. Kesepakatan yang keempat ini anak-anak lagi buat apa ya? Apa ini? Iya, tapi mereka sedang apa ya? Berpelukan. Sedang apa? Berpelukan. Berarti mereka apa ya? Iya, sayang teman-teman. Berarti kesepakatannya aku sayang teman. Aku sayang teman. Semua anak-anak sayang teman atau tidak? Kalau sayang teman, iya, kalau sayang teman berarti kita bermain tidak dorong, tidak cubit teman. Aku sayang teman. Nah, kesepakatan yang berikut. Ini anak-anak lagi apa? Iya, membersihkan. Iya, membersihkan kotoran sampah. Jadi ini kesepakatannya aku suka kebersihan. Iya, aku suka kebersihan. Jadi kalau aku suka kebersihan, bagaimana ya? Apa yang harus aku lakukan? Beres-beres apa lagi? Iya, di rumah bantu-bantu. Iya, menyapu. Berarti anak-anak tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kalau aku suka kebersihan, anak-anak habis makan, makanan kulitnya buang di mana? Tempat sampah. Semua kalau anak-anak jalan di teras, di kelas, dapat lihat kertas, dapat lihat atau makanan yang sudah jatuh, anak-anak pilih atau botol atau gelas aku, anak-anak pilih dan buang di sampah. Itu berarti aku suka kebersihan. Dia suka kebersihan. Ini yang sama. Ini aku suka belajar. Aku suka belajar. Anak suka belajar. Iya, belajar apa saja. Ya, melihat kartu bergambar, buku bergambar, berhitung. Iya. Nah, sekarang Ibu Guru mau kasih tahu dulu anak-anak. Ibu Guru punya 6 kesepakatan ini. Jadi nanti anak-anak Ibu Guru bagi kartu kesepakatan. Apa? Kartu kesepakatan. Nanti anak-anak masing-masing memilih kartu kesepakatan ini. Jadi kartu ini ada yang aku suka kebersihan, aku sayang teman, aku suka belajar. Terus iya. Sabar semua. Aku iya. Terus stiker, aku suka memberi salam. Ibu Guru taruh di depan ya. Iya. Semua bisa duduk lagi di tempat belum diambil. Nanti Ibu Guru minta anak-anak ambil satu-satu. Ya. Nanti Ibu Guru minta anak-anak ambil, terus anak-anak menempel di papan. Ya, jadi ini. Oh iya, Ibu Guru ini sedikit. Yang ini stiker yang ini. Yang ini aku suka belajar. Yang aku belajar. Aku suka belajar dan mendengarkan Ibu Guru. Berarti aku suka mendengarkan Ibu Guru. Kamu suka dengar Ibu Guru? Suka. Kalau suka dengar Ibu Guru bisa duduk sopan? Suka. Jadi Ibu Guru tempel di sini. Nanti anak-anak ikut ya. Anak-anak Ibu Guru panggil namanya satu-satu. Dia boleh menempel sesuai stiker yang Ibu Guru sudah tempel. Jadi aku sayang teman, nanti tempel ke sana. Terus, iya satu-satu. Coba Ibu Guru contohkan dulu. Ibu Guru ambil kartu yang aku suka kebersihan, tempelnya di sini. Terus di
sini. Ibu guru tanggalnya sudah 4. Iya, selanjutnya aku suka belajar. Tempelnya di sini. Selanjutnya aku suka beres-beres mainan. Suka beres-beres Ya, aku mainan. suka beres-beres mainan. Tempelnya di sini. Di bawah. Iya. Yang paling bawah. Nah, jadi nanti Ibu Guru panggil satu-satu anak. Dia buat kesepakatan dengan menempel di papan tulis. Papan tulis. Iya, Ibu Guru mau kasih tahu dulu. Kalau anak-anak sudah buat kesepakatan berarti harus ikut. Harus ikut karena sudah buat kesepakatan. Nanti kalau anak-anak melanggar kesepakatan, Ibu Guru akan panggil dia dan Ibu Guru akan bertanya, kira-kira kalau anak-anak misalnya ada nih Beni, dia memukul teman. Ibu Guru panggil, Beni, kalau Beni memukul teman, Beni melanggar kesepakatan kita yang mana ya? Yang paling tengah. Iya, yang mana? Yang atas. Berarti dia melanggar kesepakatan kita. Kalau aku sayang teman, berarti dia sayang teman atau tidak? Sayang. Kalau dia sayang teman. Iya. Kalau dia pukul teman, berarti dia melanggar kesepakatan kita yang ini. Aku sayang teman. Berarti dia sayang atau tidak? Kalau dia sayang. Kalau dia pukul, dia sayang atau tidak? Tidak sayang. Ibu Guru minta satu-satu anak dia menempel ya. Saya. Guru yang pilih. Iya. Coba Desti maju dan Desti ambil satu-satu stiker sana Ibu. Iya, itu stiker apa sayang? Apa ini? Iya, aku sayang teman. Desti buka terus Desti tempel. Ya, oke, tempel di aku sayang teman. Nah, terus pilih lagi kesepakatan yang mana lagi? Yang mana lagi? Satu-satu nanti Ibu Guru. Iya, aku suka mendengarkan Ibu Guru. Apa itu sayang? Aku suka mendengarkan Ibu Guru. Ya, aku suka mendengarkan Ibu Guru. Tempel di tempatnya yang aku suka mendengarkan Ibu Guru. Terus, Desti mau pilih kesepakatan yang mana lagi? Iya, itu apa ya? Aku suka kebersihan. Aku suka kebersihan. Tempel di bagian yang aku suka kebersihan. Di mana ya aku suka kebersihan? Iya. Oke. Selanjutnya mana lagi ya kesepakatannya? Itu apa? Aku suka belajar. Aku suka belajar. Tempel di stiker di papan yang aku suka belajar. Aku suka belajar. Selanjutnya, Desti mau apa lagi kesepakatan yang mana? Itu apa ya? Iya, aku suka memberi salam. Memberi salam. Ya, oke. Selanjutnya, apa lagi ya yang belum? Apa itu? Iya, aku suka beres-beres. Aku suka apa? Iya, aku suka beres-beres. Aku suka beres-beres. Iya, duduk yang sopan. Nanti Ibu Guru panggil ya satu-satu ya. Semua harus buat kesepakatan supaya waktu kita belajar kan sudah tahu. Oh, aku harus dengar
ibu guru. Berarti waktu belajar dia sudah tahu dia harus duduk sopan. Nah, kalau waktu bermain juga, aku suka beres-beres, kesepakatan kita suka beres-beres. Berarti dia harus beres. Oke, terima kasih Desti. Sekarang ibu guru minta Clara buat kesepakatan. Clara silakan ambil kesepakatan yang Clara mau, Clara tempel di papan. Oke, yang berikut. Apa itu Clara? Aku suka belajar. Belajar oke. Aku suka belajar. Oke. Aku suka belajar. Yang mana ya aku suka belajar? Iya. Yang berikutnya, stiker apa lagi yang kesepakatan apa lagi yang mau dibuat? Ini apa? Aku suka. Iya, aku suka membersihkan sampah. Aku suka kebersihan. Aku suka kebersihan. Aku suka kebersihan. Yang berikut, Benny, ayo silakan berdiri. Benny pilih kesepakatan yang mana? Apa itu Benny? Aku sayang teman, silakan. Apa itu Clara? Iya, aku suka beres-beres mainan. Pilan pilih kesepakatan yang Pilan mau. Apa itu Pilan? Apa itu? Apa itu Pilan? Jawab ibu guru dulu, itu apa? Iya, berarti Pilan boleh pukul teman atau tidak ya? Tidak. Iya, tidak ya. Ingat, sudah janji dengan ibu guru kesepakatannya aku sayang teman. Itu apa Benny? Kesepakatannya apa? Aku suka membuat. Iya, berarti kalau anak-anak minta sampah harus ambil dan buang di tempat sampah. Iya. Selanjutnya silakan mau yang mana lagi? Apalagi Pilan? Oke, mari Erlan. Erlan mau kesepakatan apa? Silakan diambil. Erlan mau buat kesepakatan yang mana ya? Ayo Erlan. Rizkia mau mari sini sayang. Kalau sudah buat kesepakatan sebentar. Kalau dia langgar ibu guru. Yang sudah silakan kembali. Yang sudah kembali ke belakang. Kembali ke belakang. Yang belum silakan maju dan menempel kesepakatan di papan. Ayo sini. Silakan ambil satu-satu. Rizkia sini ayo. Alfa juga. Yang sudah kembali ke tempat. Bu guru bilang. Ya, mari guru mandi. Pilan ini sudah, Pilan yang lain lagi yang mana? Yang belum Belajar. Aku suka belajar. Ya. Aku suka mendengarkan ibu guru. Ini Alfa. Alfa memilih aku sayang teman. Sudah tahu saya teman. Ayo semua ambil kesepakatan satu-satu dan tempel. Ibu guru tahu semua. Iya, tempel sesuai gambar kesepakatan. Semua boleh ambil satu-satu. Tempel. Kalau sudah tempel, kembali ke tempat duduk. Itu sampai pom.
semua anak-anak sudah buat kesepakatan. Jadi nanti kalau dia melanggar kesepakatan bagaimana ya? Tidak boleh dorong lagi. Iya, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Ibu. Sudah, Pilan silakan duduk. Pilan duduk di belakang. Denny kalau sudah silakan duduk di belakang. Silakan kembali ke belakang. Clara, semua sudah silakan kembali ke belakang. Saya mau. Yang sudah ke belakang. Yang sudah silakan kembali. Alfa kembali sudah. Alfa sudah. Sudah kembali. Silakan kembali ke belakang. Yang sudah menempel kesepakatan kembali ke belakang. Silakan sudah. Iya, ayo tempel sudah. Yang belum kalau sudah kembali. Ibu balong. Ayo, yang sudah kembali ya. Sudah semua? Ayo, mana? Sesuai urutan itu siapa tuh? Itu siapa? Clara, Desti di sini. Anak-anak lihat. Ini apa ini? Gambar kesepakatan. Ya, stiker kesepakatan. Siapa yang buat stiker kesepakatan ini? Iya, anak-anak sendiri yang buat ini, yang menempel ini siapa ya? Anak-anak. Kalau anak-anak sudah buat ini kesepakatan, berarti anak-anak harus apa? Melakukan, harus bertanggung jawab. Jadi, iya, jadi kesepakatan kita itu ada apa? Aku suka mendengar siapa? Guru. Aku suka mendengar ibu guru. Coba semua ucap sama-sama. Iya, semua ucap sama-sama. 1, 2, 3. Aku suka mendengar ibu guru. Oke, kesepakatan yang kedua apa ini? Aku sayang teman. Iya, aku sayang teman. Kesepakatan yang ketiga apa ini? Aku suka belajar. Aku suka apa? Belajar. Iya, di rumah dan di sekolah. Kesepakatan yang kelima apa ini? Kesepakatan yang berikut. Ini apa nih? Iya, aku suka kebersihan. Apa? Aku suka kebersihan. Nah, yang ini apa ini? Kasihkan permainan. Aku suka beres-beres. Apa ini? Aku suka beres-beres. Aku suka beres-beres. Kalau aku suka beres-beres, habis main apa? Beres? Beres-beres. Yang berikut,